Hai, aku Puja. Pernah nggak mikir ada hal-hal yang bisa bikin kita terasa jelek? Like, kita sebenarnya itu cantik atau ganteng atau tampan, tapi karena ada hal-hal berikut, itu membuat kita terasa jelek di mata orang lain. Dan mungkin kita pun bakal merasa hal itu. Sebenarnya banyak hal yang tanpa sadar, banyak perilaku ataupun kegiatan yang kita lakuin yang kita anggap normal, tapi ternyata membawa efek jelek ke diri kita sendiri. Apa aja sih? Yuk, kita bahas. So, ada 5 yang menurut aku yang pernah secara pribadi aku rasain hal-hal yang bikin aku merasa jelek. Yang pertama, itu adalah nggak jaga kebersihan. Like literally, kebersihan itu memang nggak terlihat secara visual, tapi ada hal-hal tertentu, bagian-bagian tertentu yang kalau kita nggak jaga, itu bakal membuat kita terasa lebih jelek di mata orang lain. Apa aja? Misal, yang bikin kita nggak ngerasa bersih, itu misal kuku yang panjang, nggak mandi sama sekali, walaupun kita udah pakai parfum banyak untuk menutupi bau badan, tapi ada perasaan di mana nggak mandi itu ngerasa kita nggak bersih gitu. Lalu yang kuku panjang, yang kebiasaan punya kuku panjang yang nggak terawat, itu pernah lihat kuku kayak gini nggak sih? Nah yang kayak gitu, itu tanpa sadar salah satu yang menjadi acuan orang melihat kita adalah kuku kita. Pernah lihat orang-orang jualan tapi kukunya itu panjang-panjang dan nggak bersih? Pasti kalian bakal mikirnya, oh ini aku nggak jadi beli sih soalnya kotor gitu. Nah itu salah satunya. Lalu kalau kita punya bau badan tapi kita nggak pakai deodoran, kau pasti mikir gimana sih itu baunya, aromanya, apalagi kalau kita kegiatan di luar. Like itu kalau kita cantik, pakaian udah cantik, kita udah make up untuk perempuan, udah pakai baju yang cantik, muka juga cantik, tapi punya aroma yang gak sedap, langsung minus guys. Di mata orang lain kita pasti langsung minus. Nah yang kedua itu adalah postur badan. Ya, banyak banget yang ngerasa Alina harus pilih, tapi itu berpengaruh banget. Coba deh, kalian tahu Woyong dari idol K-pop? Coba kalian perhatiin posturnya itu dimanapun dia berdiri itu tegak, duduk pun itu tegak, punggungnya itu nggak bungkuk. Jadi dia lebih memancarkan aura elegan, aura confident yang nggak semua orang itu bisa. Karena semua orang, termasuk kalau kita orang-orang awam yang orang biasa yang nggak punya pengaruh, itu pasti menganggap postur itu sebagai hal yang remeh aja. Kayak kita terbiasa ngebungkuk, kita kebiasaan berat sebelah bawa barang, ataupun berjalan dengan terbungkuk. Padahal aku melihat sendiri gimana teman-teman aku yang sebenarnya dia cantik ataupun dia ganteng, tapi karena dia bungkuk, itu bikin suasana itu agak suram gitu. Like auranya tuh nggak cerah, nggak confident, jadi bikin kita ngerasa nggak bisa melihat kecantikannya gitu. Nah itu postur badan. Aku pun dari keluarga yang kalau ngelihat aku bungkuk, misal kita kan kadang kalau ketemu orang, misal ketemu orang yang kita hormati, orang Indonesia kan kebiasaan bungkuk ya kalau untuk permisi, silahkan gitu. Nah itu sebenarnya waktu itu aku pernah ngelakuin itu di depan orang tua aku. Waktu aku mau nyalimin seorang guru, itu aku ditegur, kenapa bungkuk-bungkuk gitu jalannya, biasa aja, like berdiri tegak, punggung lurus, dan ucapkanlah dengan sopan gitu, pakai tangan, jangan bungkuk-bungkuk. Itu terlihat kamu itu nggak percaya diri dan kamu minder gitu, jadi nggak kelihatan enak di mata untuk dilihat. Sampai saat ini pun aku berusaha kalau ketemu atau menyambut atau menyapa orang yang aku hormati, misal orang yang lebih dewasa, itu aku berusaha untuk tetap tegak, tapi dengan nada yang tetap sopan dan juga uluran tangan. Nah selanjutnya itu adalah siapa sih yang suka megang mukanya? Like siapa yang suka megang muka sehari-hari? I mean like ini bukan saat kamu melakukan skincare ataupun daily rutin kamu, no. Tapi kamu ngelakuin itu saat kegiatan di luar ataupun sedang kebiasaan aja gitu megang-megang muka gitu. Tapi tahu nggak, tangan ini itu saat kegiatan di luar itu banyak banget memegang apapun gitu. Nah kita nggak tahu nih bakteri apa yang kita bawa dari tangan gitu. Terutama kalau kita main HP. Kita suka main HP dan tangan ataupun HP kita itu sering diletakin di pipi, ataupun setelah main HP tangan bakal megang-megang. Itu sebenarnya itu bisa bikin kita jerawatan. Karena kita nggak tahu HP itu punya banyak bakteri apa sih yang dibawanya, debu apa sih yang dibawanya, termasuk tangan kita. Jadi untuk nggak megang-megang muka kamu, lagi kalau kamu lagi kegiatan di luar gitu, soalnya banyak debu, banyak bakteri, dan banyak hal-hal yang nggak baik untuk kita pegang ke muka. Soalnya
Terutama kalau karena muka ini lebih sensitif ya kulitnya dibandingkan dengan kulit anggota tubuh yang lainnya. Nah, selanjutnya itu adalah nggak rapi. Rapi di sini adalah kamu nggak perlu pakai misal pakaian yang mahal, kamu nggak perlu pakai pakaian yang luxurious, yang branded, yang pakai tas yang branded, baju yang branded, celana yang branded. No. Tapi rapi di sini adalah pertama disetrika kalau memang bajunya butuh setrikaan. Karena ada baju-baju misal yang punya lipatan alami. Nah, itu tuh memang kadang kalau kita setrika itu bakal ngehilangin lipatannya. Tapi overall untuk semua baju umumnya itu bakal disuruh disetrika. Karena kalau kita udah cantik-cantik, udah wangi, pakaian juga udah bersih, tapi banyak kerutan, apalagi kerutannya kelihatan banget, itu bakal terlihat kalau kita nggak rapi sama sekali. Nggak ada sedikit pun estetika ataupun unsur kerapian dalam diri kita. Hal itu bikin orang lain berpikir, oh, orang ini kok gak setrika baju sih? Kayak malas gitu ya setrika baju. Nah, hal itu bikin kita jatuh dong. Karena yang pertama kali kita gak bisa denial bahwa yang pertama kali dilihat orang lain itu adalah penampilan dari apa yang kita pakai. Nah, salah satu itu adalah kerapian dari pakaian kita. Nah, yang kedua, dari kerapian ini, itu misal bajunya atau outfit yang kita pakai itu sesuai lah dengan kondisi atau lingkungan ataupun situasi. Karena kalau kita memakai outfit yang gak match dengan situasi kondisi kegiatan, itu pasti bakal terlihat aneh, like gak cocok sama sekali gitu. Kamu gak perlu beli baju setiap acara, setiap kegiatan. Kita boleh kok repeated clothes, repeated outfit. Like kalau jangan pakai prinsip kalau baju udah kena kamera berarti itu nggak bisa dipakai, jangan pakai itu. Karena guys, selain dari waste money, uang yang sia-sia, itu juga kalau dari segi lingkungan, limbah dari baju ini tuh nggak tanggung banyaknya. Jadi kita bakal berusaha untuk mengurangi dengan cara kita pakai baju, jangan sekali kena kamera langsung disimpan, nggak dipakai lagi. Itu bakal buang-buang banget sih. Siapa di sini yang sering ngomong negatif tentang dirinya? Like, kalian harus percaya karena ini udah aku lakuin. Coba deh kalian buat satu kali aja ngomong di depan cermin 2 hal. Pertama, bilang hal-hal negatif tentang diri kamu. Kamu pasti ngelihat ada yang ditampilkan dari muka yang bikin suasana aura kita itu suram. Like suram dan juga muram gitu. Nggak terpancar aura confident, pede-nya. Aura percaya dirinya itu nggak terpancar. Lalu, coba kamu bandingin saat kamu bilang hal-hal baik tentang diri kamu. Like kamu bilang, aku hari ini cantik, aku hari ini benar-benar pede banget, aku hari ini. Hal-hal yang positif deh. Karena pikiran itu walaupun gak kelihatan ya guys, tapi itu bakal terpancar dari diri kita. Kita mungkin merasa bahwa, kan aku cuma mikir sekali. No guys, sekali kali mikir itu bakal kelihatan sendiri. Salah satu yang paling nampak akibatnya adalah kita gak pede. Benar deh, kita gak bakal pede dengan apa yang kita lakuin. Saat kita bertemu orang lain, bertemu teman kita pasti bakal mikir gini, ya aku gak secantik dia sih, ya aku punya baju gak semahal dia, ya aku emang gak seputih dia. Pasti bakal terpikiran itu. Karena apa? Karena kita udah berpikiran negatif. Jadi otak kita selalu mencari comparison. Otak kita selalu mencari perbandingan yang memvalidasi apa yang kita pikirkan. Itu salah satu akibatnya. Jadi kalau kamu sering bilang atau sering berpikir hal tersebut, like kamu setiap bertemu orang lain, kamu selalu bandingin, ya karena aku gak sebaik dia, karena aku gak secantik dia, karena aku gak seputih dia, itu tandanya berarti kamu sudah berpikiran negatif. Dan itu akibatnya. So, bayangin gimana besarnya akibat dari perkiraan negatif yang kita lakuin itu. Like kita sendiri bahkan tidak menerima diri kita. Like kita sendiri yang bahkan menjelekkan diri kita. Dan itu bakal terpancar. Orang-orang yang punya pikiran positif dengan orang-orang yang selalu berpikiran negatif pasti bakal terpancar, pasti bakal berbeda banget aura mereka. Yakin deh, karena aku udah nyobain, aku udah ngelihat teman-teman aku, orang-orang yang selalu berpikir dia cantik, bukan maksud untuk merendahkan orang lain, tapi memang untuk menjadikan hal itu sebagai hal yang confident buat dia.
aura mereka guys itu bakal lebih setingkat lebih cerah, lebih pede, lebih percaya diri, dan lebih tenang aja gitu. Dia nggak perlu untuk bandingin dirinya dengan yang lain karena dia tahu dia udah cantik dan dia tahu kecantikan itu berbeda. So itu ada berapa hal yang sering kita lakuin tanpa sadar karena kita menganggap itu hal sepele, padahal itu berdampak langsung dengan penampilan kita. So teman-teman, dari 5 aspek tersebut kalian udah yang sering ngelakuin apa sih? Komen di bawah ya. So if you find this video helps, I'll see you in the next video.